Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Rizky Ganda Nugraha akan mengerjakan tugas pelajaran Ubayu Prodi Manajemen. Tugasnya dari mata kuliah eh, Statistika. Baik, untuk soalnya itu yang pertama, satu kelas ekonomi Universitas Nusantara memiliki 120 mahasiswa, sebanyak 75 mahasiswa senang mata kuliah manajemen keuangan, 65 mahasiswa senang mata kuliah statistika bisnis, dan 40 siswa senang kedua mata kuliah tersebut. Jika dipilih satu mahasiswa secara acak, tentukan peluang mahasiswa senang manajemen keuangan, senang statistika bisnis, senang keduanya, senang minimal salah satu atau tidak senang keduanya. Baik, langkah pertama yaitu kita tulis dulu ya. Satu, soal peluang mahasiswa. Itu soal peluang mahasiswa. Diketahui jumlah mahasiswa 120 orang ya teman-teman, senang manajemen. Kita tambahkan huruf A ya, karena ini soal nomor pertama, yaitu sama dengan 75. Senang statistika bisnis. Sama dengan 65. Oh iya, ini lupa saya kasih B. Gak apa-apa, kita kasih di sini aja ya, tandanya. Dan senang keduanya atau kita gambarkan A gabungan B sama dengan 40. Oke, rumus yang akan digunakan untuk mencari peluang, kita akan mengerjakan soal yang pertama, yaitu kita jumlah mahasiswa yang senang manajemen keuangan. Rumusnya adalah P dalam kurung sama dengan A, yaitu N dalam kurung A per N dalam kurung S. Penyelesaiannya yaitu P sama dengan peluang mahasiswa yang menyukai senang manajemen, yaitu sama dengan tadi di sana ada 75 ya teman-teman, dibagi N atau S yang di bawah itu 120. 120 itu jumlah mahasiswa yang ada seluruhnya. Jumlah seluruh kelas ini ada 120 mahasiswa. Hasilnya yaitu P kurung A, bisa kalian cek aja di kalkulator ada berapa hasilnya. Hasilnya yaitu, oke teman-teman, apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Jadi jawabannya itu adalah P sama dengan hasil dari 75 dibagi 120, yaitu 0,625 ya teman-teman. Jadi peluang mahasiswa kita di sini kasih kesimpulan. Jadi peluang mahasiswa senang manajemen keuangan adalah 0,625 hasil dari sini, atau bisa kita bulatkan
62,5%, teman-teman. Ya, kurang lebih begitu ya. Lanjut kita ke soal yang nomor 2, yaitu apa tadi soalnya, yaitu peluang mahasiswa senang statistika bisnis. Ini sebenarnya konsepnya hampir sama ya teman-teman dengan yang nomor 2 tadi. Kita gunakan rumus yang sama juga. Rumus peluang mahasiswa statistika bisnis. Kita tandain di sini B. Peluang mahasiswa senang statistika bisnis. Yaitu kita gunakan rumus yang tadi. P sama dengan B. Kenapa di B? Karena tadi sudah saya kasih tahu ya, kalau B itu hanya sebagai penanda saja, yaitu B itu mahasiswa yang senang pelajaran statistika, yaitu N itu jumlah yang senang statistikanya ya teman-teman, yaitu ada 65 ya, nanti kita tuliskan, dibagi jumlah mahasiswa. Kita tulis N lagi, jumlah mahasiswanya ada 120, atau ini mah secara langsung ya teman-teman, atau bisa kita tulis S di sini. Mohon maaf, ada ini bisa kita tulis lagi ya, atau secara rumus yang secara langsungnya seperti ini teman-teman. P sama dengan B, ini rumusnya soal yang B. N sama dengan N itu jumlah mahasiswa atau peluang mahasiswa yang senang statistika bisnis, itu kurang lebih di data soal itu ada 65 ya teman-teman, dibagi N lagi sama dengan 120. Apa itu 120? 120 itu dari soal teman-teman, atau dari keseluruhan mahasiswa. Tinggal kita bagi aja teman-teman. PB sama dengan 65 dibagi 120, hasilnya itu 0,542. Jadi peluang mahasiswa senang statistika bisnis adalah 0,542 atau 54,2%. Ya, kurang lebih begitu teman-teman. Kita lanjut mengerjakan soal selanjutnya, atau soal C ya teman-teman. Soal yang C itu peluang mahasiswa senang keduanya. Yang ini rumusnya beda teman-teman, karena ini tuh gabungan ya. Oke. Peluang mahasiswa senang keduanya rumusnya apa? Rumusnya hampir sama teman-teman. Kita menggunakan rumus P, tapi berhubung kita sudah dapat kita sudah tahu ada berapa tadi, yang A sama yang B itu ada berapa, jadi kita tuliskan sesuai soal ya, peluang mahasiswa senang keduanya. Berarti A gabungan B, atau irisan atau apa ya, saya lupa ini. Kalau gak salah gabungan teman-teman, arti tanda ini tuh sama dengan N, yaitu A gabungan B. Boleh kalian koreksi ya kalau misalkan saya salah, ini soalnya saya lupa teman-teman rumusnya itu. Yang ini ya, tanda ini N sama dengan dalam kurung S. S itu apa? S itu jumlah mahasiswa. Jadi kita tulis lagi di sini P sama dengan dalam kurung A gabungan B sama dengan N sama dengan, bentar, ini tuh bukan gabungan ya teman-teman. Peluang mahasiswa tadi itu di soal itu berapa ya? Oh, yang senang keduanya itu ada 40 teman-teman.
senang keduanya itu ada 40 ya. Ini sudah ada di soal ya teman-teman, hasil 40 ini. Jadi kita tidak mencari sendiri. Dibagi 120 itu dari jumlah seluruh mahasiswa. Berarti P sama dengan A gabungan B, yaitu yang senang keduanya, hasilnya cek di kalkulator boleh teman-teman ya, dicari 0,333. Jadi peluang mahasiswanya senang kedua mata kuliah tersebut adalah 0,33, atau kita sederhanakan menjadi, atau kita ubah ke dalam bentuk persen, sama dengan 33,3%. Ya, jadi kita berhasil mengerjakan soal dari tugas Bu Bayu yang nomor pertama. Sekarang kita lanjut ke yang D, teman-teman. Kita kerjakan yang D, yaitu peluang mahasiswa minimal salah satu. Jadi salah satu dari kedua ini. Peluang mahasiswa senang salah satu kita tulis dulu teman-teman ya. Peluang mahasiswa senang salah satu, minimal salah satu ya. Jadi si mahasiswa itu salah satu dari ini apa gitu kesenangannya. Kita tuliskan rumusnya. Rumusnya yaitu P dalam kurung A B, saya lupa ini arti kata ini teman-teman, sama dengan gabungan kalau nggak salah. P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B sama dengan atau min dikurangi P A gabungan B. Jadi kita tulis lagi rumusnya, P A sama dengan P sama dengan 75 tambah 65. 75 itu soalnya karena ada yang suka nomor A, ditambah 45 tuh 65 tuh yang nomor 2 tadi yang B. Nah, dikurangi 40. 40 itu dari soal yang peluang mahasiswa senang keduanya. Dibagi jumlah total mahasiswa ada 120. Jadi P sama dengan A, B sama dengan 75 ditambah 65 dikurangi 40 hasilnya 100. Dikurangi jumlah mahasiswa 120. Jadi hasil akhirnya adalah 0,833. Jadi peluang mahasiswa minimal salah satu dari kedua mata kuliah ini adalah peluang mahasiswa senang minimal salah satu mata kuliah adalah 0,833 atau 83,3%. Begitu teman-teman. Sekarang kita kerjakan yang nomor terakhir. Peluang mahasiswa yang tidak senang keduanya. Peluang mahasiswa yang tidak senang keduanya. Rumus
P dalam kurung tidak senang keduanya sama dengan 1 kurangi P A B. Penyelesaiannya itu seperti ini teman-teman. P dalam kurung tidak keduanya sama dengan 1 per 0 833. 833 itu yang mahasiswa senang kedua yang tadi ya teman-teman. P sama dengan tidak keduanya sama dengan 0,167. 167 itu dari pengurangan ini teman-teman ya. 1 dikurangi 0,833. Jadi peluangnya tidak senang keduanya adalah 0,167 atau 16,7%. Oke, untuk nomor 1 kita selesai mengerjakan. Kita lanjut ke nomor kedua teman-teman. Apa tadi soalnya yang nomor 2? Sebuah kopi Harmoni melakukan survei kepada 120 pelanggan tentang minuman favorit. Favoritnya itu ada cappuccino, A dan B espresso. Diperoleh data sebagai berikut. 25 orang tidak suka cappuccino, 70 orang suka espresso, 15 tidak suka keduanya. Pertanyaannya, berapa suka cappuccino, berapa suka espresso, dan berapa suka keduanya? Oke, kita jawab yang soal nomor 2 teman-teman. Oke, maaf, ini ada nge-lag. Sini ya, kita kerjakan nomor 2. Soal survei kopi hitam. Soal survei kopi hitam. Atau Harmoni. Maaf ya teman-teman, salah. Kopi Harmoni. Diketahui seperti yang kita ketahui tadi di soal, total pelanggannya ada 120. Yang tidak suka cappuccino 25. Ada 25 orang. Suka espresso ada 70. Tidak suka keduanya 15. Kita lanjut ke penyelesaiannya, yaitu berapa orang suka cappuccino. Kita tulis A. Berapa orang suka cappuccino? Rumusnya yaitu kita pakai rumus sederhana aja ya teman-teman. Suka cappuccino sama dengan total dikurangi tidak suka cappuccino. Penyelesaiannya, yang suka totalnya itu semuanya ada 120. Nah, yang tidak suka cappuccino-nya itu ada 25 orang. Tinggal kita kurangi teman-teman, 120 dikurangi 25 hasilnya 95. Jadi
yang suka cappuccino adalah 95. Ini cukup gampang ya teman-teman. Jadi orang yang suka cappuccino sama dengan 95 orang. Oke, seperti itu. Sekarang berapa orang yang suka espresso? Kita tulis B. Berapa orang yang suka espresso? Pada soal diketahui yaitu 70 orang teman-teman ya. Pada soal itu yang suka espresso 70 orang teman-teman. Karena ini mah tidak perlu kita tulis ya teman-teman, karena sudah diketahui ada berapa. Jadi langsung aja kita tulis kembali teman-teman. Kan kita itu di sini sedang mencari berapa orang yang suka dan berapa orang yang tidak suka. Jadi yang suka espresso itu sudah dijelaskan di soal. Berapa orang yang suka espresso adalah 70 orang. Oke, teman-teman. Sekarang kita cari berapa orang yang suka keduanya. Berapa orang tripod saya ini yang suka keduanya. Berapa orang yang suka keduanya? Kita menggunakan rumus gabungan, yaitu mencari yang suka minimal salah satu minuman. Langkah pertama, mencari yang suka minimal salah satu minuman. Rumusnya kita gunakan rumus N A sama dengan gabungan B atau apa ya, lupa saya ini rumus yang kayak gini tuh. B sama dengan N S kurangi tidak suka keduanya. Penyelesaian. Total semuanya itu ada 120 teman-teman. 120 orang. Dikurangi yang tidak suka keduanya itu ada 15. Sama dengan hasilnya adalah 105. Karena kita di sini mencari salah satunya. Jadi yang tidak suka dari salah satunya itu yaitu N A sama dengan 105. Oke. Sekarang kita gunakan rumus substitusi. Gunakan rumus N sama dengan A tambah gabungan B sama dengan N dalam kurung A ditambah N dalam kurung B kurangi N gabungan dari salah satu yang tadi teman-teman. Substitusikan. N dalam kurung A sama dengan 95 ditambah 70 dikurangi 105. N sama dengan 60. Jadi pelanggan yang suka keduanya adalah 60 orang.
Oke, seperti itu teman-teman. Sekarang mari kita kerjakan soal nomor 3. Soal nomor 3 itu isinya berapa jumlah permutasi yang disusun dari huruf-huruf dalam kata analisis. Oke, teman-teman, kita lihat ya. Seperti di dalam soal, dalam kata analisis. Permutasi kata analisis. Kita pakai tulisan besar aja teman-teman, karena ini soalnya. Kata analisis terdiri dari 8 huruf. Tulis di sini. A N A L I S I S, ada 8 huruf ya teman-teman. Kita tulis juga di sini, jabarkan huruf yang sama. Analisis itu huruf A-nya ada 2, kita tulis di sini 2. I sama dengan ada 2 juga ya, lisis yang ini. Terus S sama dengan ada 2. Jadi huruf yang samanya itu ada 2. Rumusnya gitu, kita gunakan rumus permutasi dengan huruf yang sama. Gunakan rumus permutasi huruf yang sama. Huruf yang sama yaitu P sama dengan N per N1 dikali N2 dikali N3. Ya, kita gunakan rumus ini. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah P sama dengan 8. Apa itu 8? Karena kata analisis terdiri dari 8 kata. Huruf yang sama itu yang bawah, N1. N1 itu kan yang tadi yang bawah, yaitu sama dengan hasilnya 2. Aduh, maaf ya. Kita tulis aja langsung 2 di sini. Huruf yang sama ya, kita gunakan tanda seru ini. Dikali tadi juga ada huruf yang sama, yaitu yang I ada 2 juga. Tulis lagi di sini, kita kalikan 2 lagi. Kita kalikan lagi juga huruf yang sama, S-nya itu juga sama, ada 2. Nah, 8 sama dengan hasil dari kita gunakan rumus hitung faktorial. Eh 81 hasilnya ada 40.320. 2 kali 2 sama dengan 8. 2 kali 2 4, kali 2 sama dengan 8. Maka P sama dengan 40.320 dibagi 8. Hasilnya P sama dengan 50.040. Jadi jumlah permutasi yang dapat disusun adalah 5040. Oke teman-teman, kita sudah berhasil mengerjakan soal nomor 3. Sekarang kita lanjut mengerjakan soal nomor 4.
Soal nomor 4 itu tentang kombinasi. Dalam ujian pilihan terdapat 15 pertanyaan. Mahasiswa hanya perlu menjawab 10 pertanyaan saja. Berapa jumlah kombinasi soal berbeda yang dapat dipilih mahasiswa? Oke, teman-teman. Mana ya? Ini penuh semua ya. Ganti kertas. Nomor 4. Soal kombinasi. Diketahui jumlah soal 15. Yang dijawab sama dengan 10. Karena urutan tidak penting, maka menggunakan kombinasi. Rumusnya C R sama dengan N per R dalam kurung N per R N. Penyelesaian. C 10 sama dengan 15 10 dalam kurung 15 10 15 sama dengan 15 tanda seru. Kita sederhanakan. Sama dengan 15 dikali 14 kali 13 kali 12 kali 11 sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan hasilnya 120. Oke teman-teman, jadi jumlah kombinasi soal yang bisa dipilih mahasiswa adalah 3003. Oke, udah selesai teman-teman ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh komen aja teman-teman. Mungkin segitu aja dalam video hari ini. Terima kasih banyak.